Ini ada hands on list juga mirip tadi, ngomongin soal slicing aja, bagaimana cara kita bisa memanggil beberapa urutan-urutan pada listnya. Nah, sekarang kita masuk ke tuple. Tuple ini adalah salah satu data dalam Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan item seperti list. Nah, perbedaannya itu sebenarnya itu pada sifatnya nih. Sifat dari tuple itu tidak bisa diubah setelah mendefinisikannya atau immutable, dan itu dia sequencing ya. Tuple menggunakan tanda kurung ya, tanda kurung biasa kayak gini. Kalau list kan pakai tanda kurung siku. Nah, tuple ini kayak gini. Oke. Tuple ini tuple ini digunakan untuk menspesifikkan item dan dipisahkan menggunakan koma ya. Oke, terus mengakses nilai tuple. Bagaimana cara kita mengakses nilai tuple nih, teman-teman? Nah, nilai tuple itu bisa kita akses juga pakai indexing. Namun kita dapat menggunakan tanda kurung siku untuk slicing beserta indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia. Nah, ingat, tuple tidak dapat diubah, tetapi kita dapat mengambil data yang tersimpan. Oke. Jadi, kalau list kan bisa kita ubah kan. Misal kalau saya punya variabel A, variabelnya 1,2 gitu kan. Nah, saya ingin mengubah variabel A-nya, di mana indeks yang pertama, indeks 0-nya, itu akan saya ubah jadi angka 3 gitu. Itu nanti pasti A-nya itu jadi 3,2. Ini kalau list ya. Tapi kalau di tuple itu tidak bisa, teman-teman. Nggak bisa ngubah kayak gini gitu. Oke. Di sini ada update nilai tuple. Ingat tadi tuple itu tidak bisa diubah, tetapi kita dapat memperbarui atau mengubah nilai elemen tuple-nya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau saya punya dua variabel, tuple 1, tuple 2, di mana tuple 1 itu merupakan tuple-tuple yang lain juga, tapi tuple 3 ini adalah penambahan dari tuple 1 dan tuple 2 gitu. Jadi nanti bisa ditambah, bisa jadi 4 gitu. Kalau penambahan seperti itu bisa, tapi kalau ngubah nggak bisa. Menghapus nilai tuple. Dikarenakan prinsip tuple ini yang immutable, menghapus elemen tuple hanya satu elemen tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan hanyalah menghapus seluruh tuple dengan menggunakan statement del. Nah, statement del ini kita kayak statement meremove semua ya, kayak statement clear pada list tadi yang kita sudah coba jelaskan ya tadi. Nah, kalau kita coba menggunakan del tuple itu pasti tidak bisa melihat tuple-nya lagi, karena kita kayak ibarat kata menghapus satu variabel itu loh. Variabel ini kan udah didefinisikan nih, tapi kita coba definisikan del tup gitu, del tup 1. Maka ya del tup 1-nya itu kayak udah hapus, udah hilang dari sistemnya. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal nested list. Nested list ini adalah list yang berulang ya. List di dalam list gitulah. Atau tuple yang ada di dalam list gitu. Ini ngomongin soal data ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal nested list itu kita bisa manggilnya pakai dua slicing sih seperti ini. Jadi ada dua yang kita ambil. Jadi kalau saya punya kayak gini. Ini kan ada list ya, ada list. Nah, di dalam list itu ada list lagi 1,2, list lagi 2,3 gitu. Nah, saya ingin di sini coba saya definisikan variabelnya A. Kalau saya ingin memanggil indeks yang 3 ini ya, angka 3 ini. Saya ingin memanggil angka 3, berarti saya otomatis akan melakukannya seperti ini. Saya definisikan dulu variabel yang ingin kita ambil. Variabelnya kan variabel A. Variabel A. Kemudian listnya kan cuma 1. Berarti ini adalah A
kemudian nah dilihat dulu listnya kan cuma satu. Nah di dalam list ini itu ada dua kan, ada dua, 1 sama 2 gitu, dimana ini adalah indeks 0 dan ini indeks 1. Karena 3 itu adalah ada di indeks 1, berarti kita panggilnya 1. Nah sekarang kita masuknya di dalam 2,3 nya nih. 2,3 kan ini adalah 3-nya itu ada di indeks yang pertama. Berarti kalau kita ingin mencari 3, berarti kita harus membuatnya seperti ini. Jadi pasti akan mereturn angka 3.